Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa istiqamah belajar, dan ini adalah waktu emas yang kita miliki, yaitu waktu di mana kita mempelajari ilmu, duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atasnya dan menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang terpenting dari belajar bukan menjadi terpelajar, tapi berusaha mengamalkan apa yang dipelajari. Jadi yang terpenting dari mengkaji kitab bukan mengejar kuantitasnya, namun kualitasnya. Jadi setiap kitab yang kita pelajari, setiap materi yang kita pelajari, harus ada kualitas yang berubah dalam karakter, dalam perbuatan, dalam perkataan kita, yang mana itu bukti bahwa kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan kali ini kita akan membahas kitab yang baru, yaitu kitab dengan judul Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat. Dan ini adalah risalah, salah satu risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Dan beliau di kitabnya menulis ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Artinya apa? Beliau meminta agar kita mendoakan penulis. Semoga Allah mengampuninya, mengampuni kedua orang tuanya, mengampuni guru-gurunya, dan mengampuni seluruh kaum muslimin semuanya. Lihat bagaimana doa di awal kitab yang diinginkan oleh penulis. Setiap kali kita membaca, kita akan selalu mendoakan beliau. Hari ini alhamdulillah beliau masih hidup. Mungkin di kemudian hari tatkala sang penulis sudah tidak lagi ada di dunia, tapi doa ini akan terus terucap ketika kitabnya dipelajari. Berarti apa? Di antara salah satu yang akan yajri thawabuha ba'dal mamat adalah apa yang ditulis ini. Bahwa kalau memang semua penulis kitab-kitab yang sampai kepada kita ini sudah wafat, maka tetap mengalir pahala mereka seiring kita terus mempelajari kitab-kitab mereka. Itulah indahnya mewariskan ilmu, sebab ilmu itu tidak mati. Oleh karenanya mewariskan keturunan itu mati, mewariskan harta itu habis, mewariskan tahta bisa digulingkan, tapi mewariskan ilmu itu benar-benar menjadi investasi yang paling bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan nantinya bisa menjadi kenang-kenangan, warisan untuk umat di masa yang akan datang, melalui lisan kita ataupun tulisan kita, atau juga melalui rekaman-rekaman yang kita tayangkan. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat dari itu semua. Insyaallah kita akan bahas kitab ini, judulnya Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat, yaitu 10 perkara yang pahalanya terus mengalir meskipun setelah mati. Jadi asyr di sini maksudnya adalah asyru perkara, 10 perkara, 10 sesuatu, 10 amalan yang yajri thawabuha, yang akan terus mengalir pahalanya ba'dal mamat, meskipun setelah mati, setelah kematian. Berarti ini yang difikirkan adalah bisa disebut berarti 10 investasi. Ini berarti judulnya bisa kita sebutkan 10 investasi setelah mati. Artinya dengan 10 investasi ini akan terus menguntungkan kita meskipun kita sudah tidak ada. Sebutlah kita punya bisnis, tapi ketika kita mati, nah profitnya nggak lagi ngalir ke kita, tapi ngalir kepada orang-orang selain kita, yaitu ahli waris dan seterusnya. Nah beda dengan 10 perkara ini, berarti keuntungannya akan terus mengalir kepada pemiliknya, tidak diwariskan kepada berikutnya kecuali dia meneruskan estafet yang dilakukan oleh si pemilik amalan tersebut. Oleh karena kita akan membahas, dan menariknya di sini Syekh Abdul Razzaq tidak lagi mengutip banyak dari kitab-kitab orang, namun beliau sekarang mulai mensyarah hadis yang disebutkan oleh Rasul. Jadi perkara-perkara ini disebutkan dalam hadis. Kurang lebih ada 3 sampai 4 hadis yang nanti disebutkan dijadikan rujukan utama dari pembahasan kitab ini. Kita bahas dari muqaddimah dulu. Qala al-muallif waffaqahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kata beliau, famin azimi ni'amillah azza wa jal ala ibadihil mu'minin
an hayya'a lahum abwaban minal khairi wal ihsan. Kata beliau, di antara keagungan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu-pintu kebaikan. Jadi di antara keagungan Allah dalam menghamparkan nikmat, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang beriman. Yaqumu bihal abdu al-muwaffaqu fi hadhil hayat, yang akan nantinya dijalankan oleh hambanya yang mendapatkan taufik dari Allah. Wa yajri thawabuha alaihi ba'dal mamat, dan nanti amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya sampai mati. Fa inna ahlal quburi fi quburihim murtahanun wa 'anil a'mali munqati'un wa 'ala ma qaddamu fi hayatihim muhasabun majziyun. Lihat bagaimana sajak yang beliau ingin tampilkan kepada kita. Beliau bilang, sesungguhnya para penghuni kubur itu, di kubur mereka tergadai. Mereka tergadai ketika di dalam kuburan. Dan amalan mereka terputus. Dan apa yang mereka sudah lakukan, perbuat selama hidup mereka, muhasabun, akan dihisab dan akan dibalas. Artinya, setiap mayat itu, dia tergadai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuma menunggu balasan. Nantinya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan apa oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua yang dia lakukan. Bainama hadzal muwaffaq fi qabrihi alhasanatu alaihi mutawaliyah wal ujuru wal afdalu alaihi mutataliyah yantaqilu min daril amali wa la yanqati'u anhu thawab. Kata Syekh Abdul Razak, beda hal dengan orang-orang yang diberikan taufik. Al-muwaffaq itu artinya orang yang mendapat taufik dari Allah. Mereka di kuburnya al-hasanatu alaihi mutawaliyat. Kebaikan-kebaikan terus mengalir. Wal ujuru wal afdalu alaihi mutataliyah. Ya, pahalanya, kebaikannya masih terus berjalan. Argonya masih terus bergerak. Yantaqilu min daril amal wa la yanqati'u anhu thawab. Dia berpisah dari dunia tempat dia beramal, tapi pahalanya enggak putus. Kan harusnya kalau misalnya udah putus dari tempat beramal, putus juga pahalanya. Tapi kesempatan beramalnya udah nggak ada, pahalanya masih ngalir. Fatazdadu darajatuh, maka akan terus bertambah, meninggi derajatnya. Wa tatanama hasanatuh, dan kebaikannya akan terus berkembang. Wa tatadha'afu ujuruhu wa huwa fi qabri, dan akan terus berlipat ganda pahalanya padahal dia ada di kuburan. Masya Allah, ini luar biasa. Tatkala orang di kuburan, dia diam doang, tapi pahalanya terus berjalan. Ini adalah bagian dari yang disebut oleh penulis min azimi ni'amillahi azza wa jalla. Fama akramaha min hal, wa ma ajmalahu, wa ma atyabahu min ma'al. Allah, ini perkataan luar biasa. Beliau bilang, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keadaan ini. Dan betapa indahnya tempat kembali orang yang merasakan kejadian ini. Jadi ini merupakan impian kita semua. Tatkala kita diam aja tapi pahalanya terus mengalir. Ini akan kita bahas di pembahasan kitab ini. Dan dalilnya disebutkan, faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna minal a'mali salihah ma yajri thawabuha lil 'abdi fi qabrihi ba'da ma yamut. Ya, Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadis yang sahih, di antara amal-amal saleh yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah berada di kuburan setelah mati. Di antaranya adalah hadis riwayat Anas bin Malik. Ya, ini dalil pertama berarti. Ini akan kita jadikan rujukan pertama. Karena nanti penulis akan nyusun berdasarkan hadis ini. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautih wa huwa fi qabri. Ada tujuh amalan yang pahalanya akan mengalir kepada seorang hamba meskipun dia sudah mati. Lihat di sini sebutkan 7. Man 'allama ilman, 1. Orang yang mengajarkan ilmu. 2. Au kara nahran, atau yang mengalirkan air sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau dia membangun sumur atau menggali sumur. Yang ketiga, au gharasa nakhlan, atau dia memanen pohon kurma. Memanen dua-duanya pohon kurma. Au bana masjidan, yang kelima, atau membangun masjid. Yang keenam, au warratha mushafan, atau mewakafkan mushaf. Wakaf mushaf. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau dia meninggalkan anak yang nantinya akan beristighfar setelah dia mati. Jadi 7 perkara.
Satu, mengajarkan ilmu. Dua, mengalirkan air sungai. Yang ketiga, membangunkan sumur. Yang keempat, dia memfasilitasi pohon kurma lalu dibagi-bagikan. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, mewariskan mushaf. Maksudnya adalah mewakafkan mushaf. Yang ketujuh, yaitu dia memiliki anak yang saleh yang nantinya akan beristighfar untuk dia. Ini berarti 7 perkara dalam hadis Anas bin Malik. Dalil yang kedua, rujukan yang kedua. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 yang mana pahalanya akan terus mengalir setelah kematian. Kalau tadi 7, sekarang 4. Kata Rasulullah SAW, rajulun mata murabitan fi sabilillah. Seseorang yang mati dalam keadaan menjaga perbatasan. Murabit, ribat itu adalah menjaga perbatasan. Misalnya negara, perbatasan antar negara atau perbatasan medan perang itu disebut ribat. Jadi orang yang mati dalam keadaan sedang menjaga perbatasan di jalan Allah. Yang kedua, wa rajulun 'allama ilman fa ajruhu yajri 'alaihi ma umila bih. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu yang pahalanya terus mengalir selama diamalkan ilmu yang diajarkan. Bayangkan pahala ibu kita ketika ngajarin kita minum pakai tangan kanan. Jadi begitu kita mati atau yang ngajarinnya sudah mati, pahalanya terus mengalir selama kita minum pakai tangan kanan. Ini berarti mengajarkan sesuatu ilmu yang nggak besar-besar amat, tapi nantinya bisa menjadi investasi terus mengalir. Yang ketiga, wa rajulun ajra sadaqatan fa ajruha yajri alaihi ma jarat alaihim. Yang ketiga yaitu orang yang bersedekah, dan sedekah ini bukan hanya pakai harta, berarti umum. Orang yang bersedekah yang pahalanya terus mengalir selama diamalkan terus, selama digunakan, dimanfaatkan. Wa rajulun taraka waladan salihan yad'u lahu. Yang keempat adalah orang yang meninggalkan anak yang saleh yang nantinya akan mendoakan dia. Berarti rujukan pertama 7 dari Anas bin Malik. Ini harus diingat, hadis ini pertama riwayat Anas bin Malik, hadis kedua riwayat Abu Umamah. Karena nanti akan balik lagi ke sini pembahasannya. Yang pertama riwayat Anas bin Malik 7, Abu Umamah meriwayatkan 4. Dan rujukan ketiga sekarang. Rujukan ketiga hadis dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya di antara perkara yang akan dijumpai oleh orang beriman dari amal dan kebaikannya setelah dia mati adalah, lihat bagaimana saya nerjemahin barusan. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. Sesungguhnya yang akan dijumpai oleh orang beriman dari amal dan kebaikannya setelah dia mati adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Pertama, ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. Berarti penting kan menebarkan ilmu itu. Berarti dalam hal ini kalau tidak bisa mengajarkannya ya bantu share. Kan gitu. Kalau kita nggak bisa ngisi kajian, share video kajian, share poster kajian, gitu. Jadi ini bagian dari wa nasyarahu, nasyarul ilm. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, atau dia meninggalkan anak yang soleh. Nomor 2 sulit nih. Lebih sulit dari nomor pertama. Nomor 3, wa mushafan warasahu. Yang ketiga, mewakafkan mushaf. Tentu nanti kita jelaskan apakah semua wakaf mushaf ini dibenarkan atau tidak. Yang keempat, au masjidan banahu, atau membangun masjid. Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, atau membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Nah, ini naik nih, tingkat kesulitannya terus naik nih. Ya, atau membangunkan rumah bagi ibnu sabil. Au nahran ajrahu, atau dia mengalirkan aliran sungai nanti dimanfaatkan oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Atau shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mauti, atau sedekah yang dia keluarkan semasa hidupnya dengan hartanya sendiri, ya, dalam keadaan dia sehat dan dalam keadaan dia hidup. Maka semua itu akan mengalir pahalanya ketika dia sudah mati. Ada berapa tuh? Pertama ilmu, kedua anak, ketiga mushaf, keempat masjid, kelima rumah untuk ibnu sabil, keenam sungai, yang ketujuh sedekah. Berarti 7 dari Abu Hurairah. Ada berapa hadis sekarang? 3. Belajar ngafal nih. Minimal rawinya aja dulu. Yang pertama tadi hadis riwayat Anas bin Malik ada 7. Abu Umamah ada 4. Abu Hurairah ada 7. Berarti 7, 7, 4. Berapa? 18. Hai? 18. Kita mikir sekarang, baru muqaddimah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rujukan keempat dan terakhir. Ini rujukan keempat dan terakhir. Rujukan paling terakhir adalah rujukan paling masyhur di kalangan kita. Hadisnya. Hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Tatkala mati seorang manusia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. 3 yang tidak akan terputus pahalanya, yaitu sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah kalau dirunut itu bisa jadi 7 tadi itu, bisa jadi 4 tadi di atas. Jadi kalau dibedah lagi sama. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, itu ilmu yang dimanfaatkan, bukan hanya manfaat tapi dimanfaatkan. Dan kata yuntafa itu bukan hanya soal ilmunya yang manfaat, tapi dijadikan kemanfaatan oleh banyak orang. Awaladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Dari mana kita tahu terjemahan yad'u lahu itu kebaikan? Ini pertemuan lalu ini, antara da'a lahu dengan da'a alaih. Kalau da'a lahu berarti mendoakan kebaikan secara bahasa, kalau da'a alaih mendoakan keburukan. Berarti di sini waladin salih yad'u lahu. Ini berarti mendoakan kebaikan. Berarti ada 4 rujukan, di mana jumlahnya tadi 7, 4, 7, 3. 7, 4, 7, 3. Tapi semuanya kalau dirangkum, sebenarnya satu kesatuan pembahasan. Hanya saja, misalnya di hadis yang 7, ada yang disebutkan di hadis keempat, di hadis yang kedua, dan ada yang tidak disebutkan, misalnya gitu. Atau ada yang belum disebutkan di riwayat lain, dan seterusnya. Makanya, penulis itu mengumpulkan ini semua di kitab ini jadi 10. Jadi kalau tadi kita sebutkan ada berapa tuh? 7, 4, 7, 3. Segitulah jumlahnya ya. Hitung aja deh. Ada segitu tuh jumlahnya. Nah, diringkas sama Syekh Abdul Razak jadi 10. Kata beliau gini, wa hadzal ikhtilaf fi dzikri hadhil a'mal, dan perbedaan ini semua gitu kan, dalam hadis-hadis yang disebutkan apa? Ya dulu ala annal adada la mafhumalah. Menandakan bahwasanya jumlah itu bukan perkara yang paling penting di sini. Jadi bukan jumlahnya mau 7 kayak mau 4 dan seterusnya, ini bukan soal jumlahnya. Tapi apa? Wala yufidul hasr. Tidak juga kita cukupkan dengan 7 aja, 4 aja, enggak gitu. Jadi enggak kita kurung maknanya, tidak kita khususkan. Wa inna ma huwa min bab dhabtil ilmi wa hifdhih. Ini disebutkan agar kita sampai maklumatnya, ilmunya, bukan jumlahnya. Ya, jadi kadang-kadang kita berantem, misalnya rukun wudu ada berapa? Orang berantem tuh, beda mazhab, beda angka, kayak seolah-olah beda agama gitu. Kalau di NU sih begini, kalau di Muhammadiyah sih begini, padahal cuma beda angka aja, tapi tata caranya sama. Begitu juga di sini. Wa minal a'malil warida fin nususi kadzalik, ma yakunu aman fi ma'nah, wa yadkhulu fihi adadun minal a'mal fil ahadits al-ukhra. Begitu juga di hadis-hadis ya. Jumlahnya tidak menjadi patokan, kan, tapi isinya yang kita lihat. Akan tapi misalnya disebut 7, 4 dan seterusnya, itu bukan patokan utama. Wal jami'u bainal ahadithi as-sabiqati huwa ishtirakuha fil fadli nafsihi wa huwa jarayan ujuriha fil hayati wa ba'dal mamat. Semua hadis yang disebutkan tadi satu visi, satu topik pembahasan, yaitu amalan yang akan terus mengalir pahalanya setelah mati. Fal muslimun nasihu li nafsihi idza ta'ammala hadhihi al-a'mal maliyan wa ayqana anna thawabaha al-jazila wa ajraha al-kabira sayarji'u alayhi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Seorang muslim yang Syekh Abdul Razak, Masya Allah, kalau kita udah berapa kitab yang kita bahas dan beliau yang tulis, beliau selalu pakai bahasa ini, al-muslimun nasih li nafsihi, yaitu muslim, kalau bahasanya gini, yang muslim yang selalu menasehati dirinya. Jadi kalau terjemahan langsungnya adalah muslim yang sadar diri gitu. Dan seorang muslim yang sadar diri itu pasti akan merenungi semua ini gitu. Akan lihat nih, ini semua harus kita capai agar kita mati dalam keadaan tenang gitu. Sehingga mati kita itu meninggalkan pahala yang terus mengalir. Harasa ala an yakuna lahu minha hadzun wa nasib. Dia pengen dapat bagian dari semua yang disebutkan oleh Nabi ini. Wa badara ilaiha asyaddal mubadarah. Dia akan bersegera di dalam memenuhinya. Madama fi daril imhal. Walaupun dia berada pada tempat di mana kita bisa menunda-nunda sesuatu. Al-imhal itu dari kata amhala yumhilu, yang artinya menunda. Jadi orang yang selalu menunda-nunda itu disebut sebagai muhmil. Orang yang mengabaikan perintah itu muhmil namanya. Sehingga di sini disebutkan wa badara ilaiha asyaddal mubadarah madama fi daril imhal. Dia bersegera menunaikan semua yang disebutkan itu padahal dia masih ada di tempat dia bisa menunda amal itu.
Ya kalau bahasa kita apa? Kalau bisa besok ngapain sekarang kan gitu. Kalau bisa nanti ngapain sekarang? Itu darul imhal. Kita menunda-nunda segala sesuatu. Ini tempatnya. Qabla an tanqadhiyal a'mar. Padahal dia juga tahu dia belum ada keputusan umurnya sampai berapa. Tapi orang yang sadar diri itu dia akan berusaha mengamalkannya. Wa tansarimal ajal. Dan sebelum ajal itu menjemputnya. Dia pakai lihat fiilnya insarama. Yansarimu artinya menjemput, merenggut. Wa tansarimul ajal artinya sebelum ajal merenggut atau menjemput kita. Ini berarti orang-orang yang sadar diri akan berusaha mengamalkan hadis-hadis yang tadi disebutkan itu. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Ya, ini ada hadis dari Ibnu Abbas di mana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, memberikan nasihat kepada seorang laki-laki, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Ini hadis masyhur, sampai dijadiin lagu ini. Sampai dijadiin lagu ini hadis. Ya. Saking apa esensinya menurut mereka gitu. Jadi ada 5 perkara yang harus kita manfaatkan apa? Masa muda sebelum datang waktu tua, sehat sebelum datang sakit, kaya atau cukup sebelum datang waktu butuh, fakir, miskin, dan waktu luang sebelum datang waktu sibuk, dan hidup sebelum datang waktu mati. Jadi maksimalkan yang 5 sebelum datang yang 5. Tahu kan sekarang lagunya itu. Jadi lakukan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini sampai dijadiin lagu, saking orang harus tahu ini esensinya. Tapi bukan di lagunya esensinya, tapi di isinya itu bahwa kita harus maksimalkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waqad jama'tu fi hadhihi risalah. Beliau sendiri nyebutnya bukan kitab. Qad jama'tu hadhihi ar-risalah, bukan hadzal kitab. 'asharata a'malin qad sabata fiha al-fadl mutaqaddim. Saya di sini sebutkan dalam risalah ini 10 amalan yang sudah disebutkan berdasarkan hadis yang sebelumnya. Minhal a'malu sab'atu allati waradat fi hadithi Anas bin Malik as-sabiq. Lihat diulang lagi. 7 yang disebutkan hadis riwayat Anas bin Malik. Wa thalathah a'mal waradat fil ahadits al-ukhra ba'dahu. Dan 3 perkara yang ada di riwayat lain. Tadi riwayat siapa aja? Pertama Anas bin Malik 7, kedua Abu Umamah 3, berikutnya Abu Hurairah. Abu Umamah 4, Abu Hurairah berapa? 7 juga. Ini berarti yang disebutkan sebelum-sebelumnya. Tapi sama Syekh Abdul Razak diringkas menjadi 10. Wa harastu ala bayani abwabil khairil lati tandariju tahta hadhil a'mal. Dan aku semangat bersungguh-sungguh untuk menjelaskan materi ini, kebaikan ini, agar apa? Wa tadkhulu fi ma'naha, agar kita itu nantinya liyubadira ilaihal mu'minun, agar orang-orang beriman itu bergegas menyiapkan 10 amal ini sebelum dia mati. Wa yahrisa 'alaiha al-mujtahidun, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh juga pasti akan semangat mengerjakannya. Fata'zuma ujuruhum, agar pahala mereka itu semakin besar. Wa tathqula mawazinu hasanatihim, dan akan memberat timbangan kebaikannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini ayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, beliau iktibas. Ya, namanya apa? Iktibas. Iktibas itu adalah mengutip ayat dan memasukkan ke dalam perkataan. Jadi beliau mengiktibas ayat ini, sebenarnya istinbat di sini mengambil dalil, tapi beliau seolah sampaikan seperti perkataan beliau, padahal itu adalah dalil. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Jadi tujuan penulis di sini meringkas semua yang ada di hadis Anas dan hadis Abu Umamah menjadi 10. Jadi 10 amal yang nanti pahalanya akan terus mengalir setelah kita mati. Semoga dengan kajian ini kita bahas amalan-amalannya, dan apabila waktu mati itu sudah tiba, kita sudah sempat mengamalkannya gitu. Jadi sebelum waktu matinya tiba, semoga amalan ini udah kita praktekin, agar ketika mati kita mati dalam keadaan tenang. Jadi definisi mati tenang itu bukan mati setelah semuanya tersampaikan, tersalurkan, tapi mati setelah amalan-amalan ini cukup untuk menjadi argo yang berjalan ketika kita mati. Orang-orang Indonesia kan punya arwah-arwah penasaran. Dia matinya nggak tenang itu karena penasaran, belum ini, belum itu, belum ini. Ini berarti penasarannya salah. Harusnya kita itu berusaha mengamalkan ini agar kita mati dalam keadaan tenang. Kita mulai dari nomor 1, yaitu amalul awal. Amal yang pertama adalah ta'limul ilm. Ta'lim al-ilm, itu mengajarkan ilmu. Ini penting supaya kita tidak salah paham perkataan kata ta'lim.
Judulnya apa tadi berarti? 10. Ya kan? 10 judul apa? Yajri thawabuha ba'da al-mamat. Ini judul kita, 10 perkara yang pahalanya akan terus mengalir setelah kematian. 10 amalan yang pahalanya terus mengalir setelah mati. Yang pertama adalah di sini disebutnya ta'limul ilm. Ini maksudnya ta'limul ilm itu, kata ta'lim di sini bukan belajar tapi mengajar. Kan kadang-kadang kita gini, yuk kita taklim gitu. Kalau bahasa kita, yuk kita taklim. Maksudnya kan belajar, ngaji gitu, bukan ngajar kan gitu. Nah, kata taklim itu sering digunakan oleh orang Indonesia untuk kata belajar. Padahal kata asalnya itu taklim diambil dari kata allama. Allama berarti mengajar. Baru allama ta'liman. Kalau alima ta'alluman. Ini beda nih antara allama dengan ta'allama. Berarti kalau allama menghasilkan apa? Ta'lim. Kalau ta'allama alias belajar menghasilkan ta'allum. Berarti masdarnya harusnya ta'allum. Jadi harusnya bukan taklim tapi ta'allum. Kalau kita mau belajar kita bilangnya ta'allum. Kan gak ada orang bilang majelis ta'allum. Gak ada. Adanya majelis taklim. Karena memang dinisbatkan majelis ini awalnya adalah ada yang mengajar, bukan belajarnya. Jadi makanya disebut majelis taklim. Padahal sebenarnya asal katanya taklim itu mengajar. Nah, di sini ta'limul ilm maksudnya adalah mengajarkan ilmu. Jadi makanya disebut allama ilman kan gitu. Allama ilman, dia mengajarkan ilmu. Makanya masdarnya adalah taklim. Gitu, bukan ta'allum. Ini kata mengajar. Apa bedanya belajar sama mengajar sih? Kalau mengajar itu berarti dia udah pernah belajar, lalu mewariskan ilmu yang dia pelajari. Makanya pahalanya beda, ngalir. Kalau kita belajar sendiri dapat pahala, tapi belum tentu ngalir. Karena belum disampaikan kepada orang lain. Berarti ini yang pertama adalah ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Dan ilmu di sini sifatnya apa? General. Sifatnya general, maksudnya bukan cuma ilmu syar'i. Tentu ilmu syar'i pahalanya besar, tapi general di sini berarti selama ilmu tersebut apa? Sesuai syariat. Ya, tidak termasuk ilmu maksiat misalnya gitu. Terus berikutnya apa? Bermanfaat. Yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Berikutnya apa? Merupakan nilai kebaikan. Nah, jadi sifat ilmu di sini diajarkan itu maksudnya ilmu secara umum, baik ilmu din, ilmu agama ataupun ilmu lain yang bermanfaat. Misalnya ada pertanyaan guru matematika nanya gitu. Saya ngajar matematika termasuk nggak ini? Ta'limul ilm kan gitu. Saya ngajarin fisika termasuk nggak ta'limul ilm? Selama yang diajarkan itu ini sesuai syariat berarti tidak keluar koridor gitu. Tidak ngajarin kesyirikan, tidak ngajarin kemaksiatan. Bermanfaat, orang bisa ngitung manfaat. Berikutnya nilai kebaikan, ada kebaikannya nggak? Ada, ngajarin matematika masa nggak ada kebaikan? Kita bisa tahu bagaimana cara menerapkan angka-angka dalam kehidupan. Berarti kan ada nilai-nilai kebaikannya. Jadi jangan sempitkan kata al-ilm ini pada kata asyari. Walaupun Nabi SAW sebutkannya man allama ilman, makanya nakirah disebutnya. Disebutnya nakirah. Sehingga ilman di sini semua ilmu yang dikategorikan kebaikan sesuai syariat, nilai kebaikan. Dan tentunya kalau misalnya kita rangkum itu pada ilmu syar'i, ini kan akan baliknya ke sini-sini juga gitu. Ilmu syar'i di sini kan berarti bukan cuma soal fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, tapi ilmu yang ini nih sesuai dengan tuntunan syariat, mendatangkan manfaat dan nilai kebaikan. Sekarang kalau ilmu nggak ada ini semua, buat apa dipelajari kan gitu. Jadi mengajarkan semua ilmu ini, insya Allah termasuk 10 amalan yang pahalanya terus mengalir setelah mati. Berarti apa? Jadi guru itu profesi terbaik. Karena dia berada pada satu amalan, di mana dia mengajarkan itu, pahalanya terus mengalir sampai dia mati. Berarti harusnya profesi terbaik itu guru yang pertama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan mereka dengan ilmunya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat kan gitu. Allah telah mengangkat derajat mereka dengan iman dan ilmu mereka.
Begitu juga Nabi SAW sudah memberikan clue-nya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu menandakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajar. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ya kalau mau kaya jangan ngajar, kalau mau sukses jangan ngajar, kalau mau kerjaan yang bagus ya jangan ngajar. Ini kan kurang ajar nih kata-kata ini. Kenapa harus bilang pekerjaan yang bagus sedangkan kita tahu guru adalah pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik dan seterusnya. Hanya saja kadang-kadang tidak dihargai sebagai profesi yang baik. Dan memang mengajar itu selama masih dalam koridor ini pahalanya besar. Sebab mengalir terus sampai mati. Saya kadang berpikir betapa besar pahala orang yang ngajarin saya alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho dulu. Yang ngajarin saya cara baca BUD, IBUDI kan gitu ya. Betapa besar pahala dia, gara-gara dia kita jadi bisa baca sekarang. Dan selama kita baca dengan ilmu yang diajarkan dulu, pahalanya kan ngalir. Sampai nanti mereka meninggal, pahalanya terus ngalir. Kita mungkin udah lupa nama guru yang ngajarin pertama kali huruf misalnya. Lupa tuh nama gurunya siapa. Tapi pahalanya kan gak bakalan Allah lupain. Makanya kenapa ibu disebut madrasah pertama? Supaya apa? Pahalanya banyak. Kalau ibu ngajarin banyak perkara yang baik, maka dia akan mewariskan ilmu dan itu pahalanya akan terus mengalir meskipun sudah tidak ada. Jadi sebaik-baik sesuatu yang kita lakukan adalah mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang. Makanya kata-kata muallim itu lebih luas daripada mudarris. Nah, ini bahasa sekarang. Mal farq baina muallim wa mudarris? Apa perbedaan antara muallim dengan mudarris? Muallim man yuallimul ilma. Al-mudarris man yu'allim fil madrasah. Jelas ya? Jadi beda mu'allim sama mudarris itu beda. Kalau mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu dimanapun, tidak harus di sekolah. Itu mu'allim. Tapi mudarris, waladhi yu'allimul ilma fi al-madrasah. Kalau mudarris, dia ngajarin ilmu di sekolah. Dia guru di sekolah, profesi dia. Di lembaga pendidikan tertentu. Tapi mu'allim enggak. Semua orang bisa menjadi mu'allim, belum tentu bisa jadi mudarris. Karena tidak mesti jadi mudarris untuk menyebarkan ilmu. Tidak mesti menjadi mudarris untuk menyampaikan satu kebaikan yang diwariskan. Sehingga semua orang bisa menjadi muallim. Itu perbedaan antara muallim dengan mudarris. Makanya saya kadang-kadang mikir ustadz itu sebenarnya muallim atau mudarris gitu bahasa Arabnya. Ustadz yang ngajar kajian itu muallim atau mudarris. Semua ustadz mungkin dia mudarris juga di pondok, dia muallim juga di luar kan gitu kadang-kadang. Ya, maka kadang-kadang kalau dibilang kita ini muallimuna atau mudarrisuna ini gitu. Saya nggak ngajar di sekolah, berarti bukan mudarris. Ya. Tapi kalau mu'allim, alhamdulillah, berarti kita mengajarkan satu ilmu. Nah, kita balik ke buku, qala al-mu'allif, faqad sabaqa fi hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qaulun Nabi SAW. Tadi sudah kita bahas hadisnya, hadis Anas ada 7. Dan salah satunya yang pertama adalah man 'allama ilman. Kalian lihat hadisnya, man 'allama ilman. Karena asalnya 'allama, bukan ta'allama. Jadi mulai sekarang kita paham asal katanya. Apakah salah orang Indonesia yang bilang taklim artinya mengaji? Enggak salah. Karena penggunaan mustalah itu boleh diambil dan digunakan selama itu diakui oleh urfnya. Contoh misalnya apakah taklim ngaji, taklim belajar ini artinya salah? Jawabannya kalau dirujuk kepada bahasa Arab baru salah. Tapi kalau dilihat mustalah orang Indonesia menggunakannya, maka benar. Contoh misalnya ditanya, yang mana yang benar? Silaturahim atau silaturahmi? Dua-duanya benar. Silaturahmi itu mustalah Indonesia. Silaturahim itu baru ibadah syariah. Jadi kalau antum mau mendapatkan pahala silaturahim, ambil yang silaturahim syariah. Jangan yang silaturahmi mustalah Indonesia gitu. Jadi misalnya saya mau silaturahmi ke rumah sahabat, boleh-boleh aja kan silaturahmi. Tapi jangan berharap pahala silaturahim. Itu bedanya mustalah. Sehingga dalam masalah mustalah seperti ini kita jangan terlalu ketat ya, biasa aja. Orang bahasa itu tidak saklek dalam memahami sesuatu. Wa warada dzikru hadzal amal aidan fi hadits Abi Umamah Al-Bahili wa Abi Hurairah. Sama perkara ini juga disebutkan dalam hadis Abu Umamah dan Abu Hurairah. Berarti dari ketiga hadis ada satu poin yang sama, yaitu ta'limul ilm disebutkan ketiga-tiganya. Wa dzalika anna ta'limal ilmi nafi' yu'addu min ajallil a'malis salihat wa afdalul qurbat wa huwa wadhifatul anbiya jami'an. Masya Allah. Karena mengajar ilmu itu, mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu termasuk amalan yang paling mulia. Termasuk amal saleh yang paling mulia. Ajallil a'mal as-salihat. Termasuk amal saleh yang paling mulia. Wa afdalul qurbat, dan sebaik-baik taqarrub ilallah. Sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah. Wa huwa wadhifatul anbiya jami'an. Antum kalau cek kamus, wazifah itu artinya profesi. Berarti wa huwa wadhifatul anbiya jami'an itu adalah profesi semua nabi, bayangin. Jadi kalau ada orang yang mencela profesi guru, itu profesi para nabi.
Jadi jangan celah kata mu'alim itu, sebab itu wazifahnya para anbiya, mereka menjadi guru bagi umatnya. Mu'alim atau mudaris? Mu'alim. Jelas. Jadi jangan kita bungkus ini, oh berarti seluruh nabi itu mudaris. Bukan mudaris, mereka mu'alim. Karena mereka mengajarkan umatnya dengan ilmu. Fahuwallazi yubassirun nasa bidinihim. Mereka yang mengajarkan ilmu mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Para nabi itulah yang mengajarkan ilmu agama. Yubassir. Bassara. Jadi belajar bahasa Arab ini kajian. Bassara. Berbeda dengan basara. Bassara dengan basara itu berbeda. Bassara yubassiru. Basara yabsuru. Berbeda. Ini artinya apa? Ini melihat. Bassara di sini memperlihatkan. Jadi kalau melihat itu kita yang memandang, pandangan kita sendiri. Kalau bassara memberikan pandangan-pandangan. Jadi mendatangkan pandangan-pandangan tentang ilmu itu disebut bassara. Makanya asalnya nanti di sini jadi basar dan ini jadi basirah. Apa bedanya? Basirah itu ilmu. Sedangkan basar itu adalah pandangan. Kita bisa berbeda dari sisi apa? Basar kita. Tapi dalam basirah itu harus jadi visi kita. Makanya para da'i itu harus berdakwah di atas basirah. Ala basiratin. Bukan ala basar. Kenapa bukan ala basar? Kita dakwah itu bukan pakai pandangan kita. Tapi kita pakai dasar yang telah Allah perlihatkan kepada kita secara bahasa. Sehingga basirah lebih luas daripada basar. Quotes-nya adalah lihat sesuatu dengan basirah, bukan dengan basar. Karena sejatinya basar kita terbatas, sedangkan basirah inilah yang berkualitas. Itu yang disebutkan berarti basirah itu lebih luas daripada basar. Sehingga di sini jelas ya bahwa mereka itu yubassirun nas bidinihim. Mereka memperlihatkan kepada manusia agama yang mulia ini diperlihatkan. Wa yu'arrifuhum bi rabbihim wa ma'budihim. Dan mereka mengenalkan Tuhan mereka. Ya, mereka mengenalkan siapa yang harus mereka sembah. Jadi para nabi itu mengenalkan Tuhan. Sampai ada kata-kata ini. Laula murabbi lama arafa rabbi. Lama araftu rabbi. Ini di kalangan anak-anak pesantren terkenal perkataan ini. Bukan hadis, bukan apa, ini quotes. Dia bilangnya apa? Laula murabbi lama araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbiku, guruku, aku tidak kenal Tuhanku. Ini kata-katanya sampai begitu ya. Kalau bukan karena guruku, aku tidak kenal siapa Tuhanku. Memang berlebihan sih. Tapi dulu penyair dahulu juga mengatakan apa? Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir saja muallim itu jadi kayak rasul. Karena sama-sama bawa risalah, mengajarkan ilmu. Dia punya umat, dia punya jamaah yang diajak sama muallim itu. Itu sampai kata-kata begitu. Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir aja muallim itu jadi kayak rasul gitu. Karena memang bedanya muallim sama rasul apa? Kalau rasul yuha ilaih, dapat wahyu, sedangkan guru tidak dapat wahyu kan gitu. Nah, lanjut. Wa yahdihim ila siratil mustaqim, diarahkan kepada jalan yang lurus. Wa yatamayyazu bihil haqqu minal batil, dibedakan antara yang hak dengan yang batil, tuh guru tuh. Wa tariqul huda minad dhalali wal halalu minal haram, dan dibedakan mana yang lurus, mana yang sesuai dengan jalan hidayah, mana yang sesat, mana yang halal, mana yang haram. Guru itu harus jelas mana yang halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Jangan dikit-dikit yang penting toleransi, yang penting kita bareng. Harus ada A dan B, harus ada hitam dan putih. Enggak boleh abu-abu orang itu. Itu tidak boleh misalnya ditanya apa hukumnya ini? Ya kalau mau ngerjakan silahkan, enggak mau ngerjakan silahkan. Apa solusinya itu? Kasih dalilnya, ini harus dikerjakan atau tidak gitu. Apa hukumnya maulid? Kasih tahu. Ini dalilnya ini. Kalau mau ngerjakan, ingat ada ancamannya. Enggak mau ngerjakan ini, gitu loh, enak. Jangan enggak apa-apa lah kalau mau ngerjakan silahkan, enggak ngerjakan silahkan. Ini kan tidak tamyiz ini. Tidak membedakan mana hak mana batil, kan jadi abu-abu umat itu. Sehingga orang-orang yang katanya toleransi membuat umat punya pandangan abu-abu. Kan jelas Islam itu. Mana malam, mana siang, mana hitam, mana putih, jelas. Jangan tiba-tiba sahabatan sama petinggi orang kafir, terus disiarkan dan seterusnya. Ini kan abu-abu ini, tidak jelas. Bagaimana dia bisa menjadi guru, digugu dan ditiru itu. Dia harus menjadi orang yang benar-benar ditaati.
Wa huna yatabayyanu 'idhamu fadlil ulama'in nasihin wad du'at al-mukhlisin. Di sini jelas di sini jelas kedudukan, keutamaan para orang-orang yang berilmu dan para dai yang mukhlis. Alladzina hum sirajul ibad. Ini dipuji sama Syekh Abdul Razak. Mereka adalah lentera umat, lentera hamba. Siraj itu lentera. Bahasa sekarang siraj itu lilin. Jadi bahasa Arabnya lilin itu siraj. Makanya kalau ada orang namanya Sirajuddin, itu artinya lentera agama. Tapi jangan diterjemahin lilin agama, kasihan dia. Jadi siraj itu adalah lentera. Wa manarul bilad. Manarul bilad itu berarti penopang suatu negeri. Jadi para ulama itu penopang suatu negeri. Wa qiwamul ummah, panutan umat. Wa yanabi'ul hikmah. Allah, yanabi', antum tahu yanabi' diambil dari kata manba. Yanbu'. Apa yanbu'? Kalau air itu dari hulu ke hilir. Hulu itu berarti apa? Asalnya. Nah itu yanabi'ul hikmah, asal munculnya hikmah. Ya, asal muasalnya datangnya hikmah itu ulama. Hayatuhum ghanimah. Allah, hidup mereka itu ghanimah bagi kita sebagai umat. Harta bagi kita adanya para ulama. Wa mautuhum musibah, dan kematian mereka adalah musibah. Bahkan Rasul sendiri kan menyebutkan gitu, dicabutnya ilmu itu melalui dengan wafatnya para ulama. Fahum yu'allimunal jahil wa yudzakkirunal ghafil. Ini kata-katanya Sajak. Mereka mengajarkan orang yang bodoh, mereka mengingatkan orang yang lalai. Wa yurshidunad dhal, mereka mengarahkan orang yang tersesat. La tutawaqqa'u lahum ba'iqah wa la tukhafu minhum ghailah. Mereka tidak pernah berharap balasan duniawi yang lebih. Ba'iqah di sini berarti balasan-balasan dunia. Wa la tukhafu minhum ghailah, dan mereka juga tidak takut kehilangan kedudukan. Jadi mereka tidak takut kehilangan posisi. Jadi kalau jadi dai itu harus tidak takut kehilangan popularitas, ketenaran. Begitu muridnya lebih terkenal dari gurunya, ngamuk gurunya itu. Enggak boleh, karena memang dalam hal ini la tukhafu minhum ghailah. Dia tidak takut kehilangan kedudukan dalam dakwahnya. Wa indama yamutul wahidu min ahli ilmi tabqa ulumuhu bainan nasi mawrusatan. Ini penting. Dan tatkala salah seorang ulama itu mati, salah seorang ahlul ilmu itu mati, tabqa ulumuhu, ilmunya akan tetap ada. Bainan nas mawrusatan, akan tetap ada sebagai warisan di tengah umat. Wa muallafatuhu wa aqwaluhu bainahum mutadawilah, dan tulisan-tulisan mereka, perkataan-perkataan mereka itu tersusun rapih di tengah-tengah umat. Padahal orangnya udah nggak ada. Sekarang misalnya kita baca tulisan para ulama, kan kita nggak pernah ngeliat wajahnya, nggak pernah ketemu sama orangnya, nggak pernah lihat bagaimana mereka ceramah, tapi kita jadi tahu ilmu mereka dengan muallafat. Minha yufidun wa anha ya'khudun. Masya Allah. Dari tulisan-tulisan mereka kita dapat manfaat, dan dari mereka wa anha ya'khudun, dan kita mengambil banyak dari apa yang disampaikan oleh mereka. Wa huwa fi qabrihi tatawala alaihi al-ujur wa yatataba'u alaihi thawab. Mereka di kuburnya itu pahalanya terus mengalir, dan pahalanya itu terus berjalan, argo pahalanya terus bergerak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ayatan min kitabillahi falahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa mengajarkan satu ayat dari Al-Qur'an, maka pahalanya terus mengalir selama ayat itu dibaca. Masya Allah. Siapa yang ngajarin kita Al-Fatihah? Selama Al-Fatihah itu dibaca, maka pahalanya terus nyampe kepada yang mengajarkan kita itu. Makanya wahai para orang tua, jangan kecolongan gitu. Kitalah orang yang harus mengajarkan anak-anak kita Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ini akan dibaca seumur hidupnya gitu. Jadi kalau kita investasi dari jalur Al-Fatihah saja, insya Allah cukup gitu. Invest kita dari ngajaran Al-Fatihah aja cukup. Makanya guru-guru pengajian kampung tuh jangan diremehkan itu. Mereka mengajarkan alif ba ta sa itu justru pondasi suatu ilmu, sehingga mereka benar-benar menanamkan investasi yang berkelanjutan. Fal alimu wa in mata fa inna kutubahu wa tasjilati durusihi wa muhadaratihi wa khutabahu al-mufidah baqiyah. Fa inna kutubahu wa tasjilati durusihi wa muhadaratihi wa khutabahu al-mufidati wa khutabahu al-mufidata, harokatnya gitu, baqiyatun. Sesungguhnya para ulama itu walaupun mereka wafat, buku-buku mereka, rekaman-rekaman pelajaran mereka, muhadarah mereka itu tetap akan abadi. Wa yantafi'u biha ajyalun lam yu'asiruh walam yuktab lahum an yalqauh. Nanti yang akan menikmatinya justru orang-orang yang tidak pernah ketemu sezaman dengan mereka. Dan bahkan
tidak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita nulis sesuatu, targetkan jadi manfaat buat orang berikutnya, bukan orang zaman kita. Kadang-kadang kita ceramah itu, kalau sama teman seangkatan nggak akan manfaat. Ini ngomong-ngomong satu kelas ustadz semua misalnya gitu. Kita lulus satu alma mater. Antum ceramah di depan teman-teman antum diketawain. Antum ceramah di depan teman-teman segenerasi itu, mungkin nggak akan diterima sama mereka. Yang akan terima adalah orang-orang generasi berikutnya. Nanti mungkin akan dikenang menjadi kebaikan di generasi berikutnya. Kita nggak tahu. Di zaman ini mungkin kita nggak akan ada yang dengar. Boleh jadi di zaman berikutnya akan ada yang mengambil ilmunya. Wa man ta'ammala ahwala a'immatil Islam ka'immatil hadits wal fiqh, kaifahum tahta turab. Dan ini dikutip perkataan Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Ini buku Masya Allah, Miftah Daris Sa'adah, dikutip di sini. Kalau kita perhatikan keadaan para ulama umat Islam, kata Ibnu Qayyim, seperti ulama hadis dan ulama fikih misalnya, kaifahum tahta turab. Bagaimana keadaan mereka setelah dikubur? Bagaimana keadaan mereka setelah dikubur? Wahum fil alamina ka'annahum ahya'un bainahum. Seolah-olah kita itu merasa mereka masih hidup. Contoh misalnya kita sebutkan Ibnu Qayyim, ketemu belum pernah, ya. Dengar langsung nggak pernah, tahu orangnya gimana, bentuk rupanya nggak tahu. Tapi ketika kita sebut soalnya Ibnu Qayyim masih ada, masih abadi. Lam yafqidu minhum illa suwarahum. Tidak ada yang hilang dari mereka kecuali jasadnya saja, kecuali rupanya aja. Kita nggak pernah tahu siapa Ibnu Qayyim, wajahnya gimana, tapi namanya melambung misalnya. Wa illa fadzikruhum wa hadithuhum wassana'u alaihim ghair munqati. Tetapi kenangan-kenangan, pesan-pesan mereka, pujian-pujian atas mereka itu tidak terputus. Wa hadhihi hiya hayatu haqqa. Inilah kehidupan yang sejatinya. Hatta udda dzalika hayatan tsaniyah. Sampai itu dihitung sebagai hidup yang kedua. Ini ana cuma bayangin, Ibnu Qayyim nulis ini, tujuannya buat ulama di atas dia kan. Tujuannya buat ulama di atas beliau ini. Kita baca tulisan beliau, sekarang beliau udah enggak ada gitu. Jadi seolah-olah tulisannya ditinggalkan kepada kita, kita baca yang tadinya tujuan beliau bukan beliau gitu. Ngomong gini tuh tadi bukan buat beliau ini, ngomong buat ulama di atas beliau. Yang baca kita jadi ngomongin beliau kan. Ini kita jadi ngomongin beliau ini. Jadi kita anggaplah ini contoh misalnya Ibnu Qayyim yang ngomong ini gitu. Ini menjadi hidup kedua bagi Ibnu Qayyim. Jasadnya udah enggak ada, tapi karya dan namanya seolah masih hidup gitu. Makanya beliau hatta udda dzalika, sampai dianggap hayatan tsaniyah, hidup yang kedua. Kama qala al-Mutanabbi, sebagaimana Mutanabbi itu penyair. Sebagaimana Mutanabbi menyampaikan dalam syairnya, zikrul fata aishuhu tsani wa hajatuhu ma qatahu wa fudulul aishi ashghalu. Kata al-Mutanabbi, mungkin akan ada orang yang hidup dua kali. Akan ada orang yang hidup dua kali. Wa hajatuhu ma qatahu wa fudulul aishi ashghalu. Padahal makanan dia, hajat dia, kehidupan dia, atau perkara-perkara yang unggul dalam kehidupan dia, ashghalu, menyibukkan dia. Jadi di sini maknanya adalah mungkin kita punya kehidupan yang kedua. Padahal kehidupan pertama kita sibuk sama dunia gitu. Itu bahasa gampangnya gitu. Mungkin kita akan punya kehidupan kedua meskipun kita itu sekarang disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Jadi kita tinggalkan buat kehidupan kedua kita nanti. Apa yang akan kita tinggalkan? Pilih deh. Mau dikenang sebagai Fir'aun atau mau dikenang sebagai Musa gitu. Mau dikenang sebagai Abu Lahab atau dikenang sebagai Abu yang lain gitu kan. Jadi dalam hal ini kita tinggal pilih ingin hidup kedua dalam sematan apa. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, "Idza 'alima al-insanu bi anna al-mauta yaqta'uhu 'anil amal, 'amila fi hayatihi ma yadumu lahu ajruhu ba'da mautih. Ka'an yusannifa kitaban fil ilm, fa inna tasnifal 'alimi waladuhul mukhallad." Kata Ibnu Jauzi, apabila orang itu punya ilmu, apabila orang mengetahui bahwasanya kematian itu memutus dia dari amal, kita tahu ya kematian itu memutus seluruh amal, amila fi hayatihi, maka kita akan beramal di hidup kita, selama hidup kita, untuk sesuatu yang akan terus mengalir setelah mati. Karena kita tahu mati itu memutus amal, maka kita cari amalan apa yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah mati. Ka'an yusannaf kitaban fil ilm, sebagaimana contohnya adalah menulis kitab. Ya, kita wariskan ilmu dari kitab yang kita tulis. Fa inna tasnifal alimi waladuhu al-mukhallad. Seolah-olah tulisan-tulisan ilmu itu para ulama menulis kayak anak yang abadi. Jadi kalau kita punya anak, anak kita bisa meninggal, bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya kitab, itu kitab abadi, akan terus dibaca sepanjang zaman, akan terus dilihat oleh generasi-generasi berikutnya. Wa kullu man yusahimu fi tiba'atil kutubin nafi'ah
wa nashrir rasail wal muallafatil mufidah falahu hadzun wafirun min dzalikal ajril azimil mustamir lil 'abdi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Kata beliau, semua orang yang ambil andil dalam percetakan buku, menyebarkan risalah-risalah, menyebarkan tulisan-tulisan bermanfaat, mereka dapat bagian dalam mendapatkan pahala yang besar dan terus mengalir setelah matinya. Jadi kalau kita nggak bisa ceramah, jadi editor tuh bisa juga itu. Jadi kameramen tuh bisa juga. Atau kalau nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ceramah, kan bisa share. Kita bisa share. Ada ceramah yang bagus, share. Ada ceramah yang memang ini bermanfaat, share. Dari share itu mudah-mudahan jadi pahala gitu. Makanya sebagian para ulama tuh bilang, jangan meremehkan ketika menyebar poster kajian. Jangan meremehkan kita untuk share poster kajian. Kenapa? Boleh jadi Anda tidak datang, tapi ada orang yang melihat poster itu datang. Dia hijrah, dia berubah, dia beramal dengan jadi orang soleh berikutnya gara-gara poster yang kita share. Jadi jangan pernah meremehkan gitu dalam memosting sesuatu. Apalagi zaman sekarang gampang share-nya, ada sosial media, punya followers banyak, enak tinggal share aja itu orang tahu. Dan kebalikannya juga gitu tentunya, keburukan juga berbahayanya lebih bahaya lagi. Sehingga kalau memang tidak bisa berdakwah, minimal jadi orang yang ambil andil dalam medan dakwah. Kalau sekarang kita katakan, kalau semua orang jadi ustadz, siapa yang jadi jamaah? Itu satu. Kalau semua orang jadi ustadz, siapa yang bisa nge-share video-videonya, mengabadikan taklim-taklimnya supaya menjadi warisan sampai nanti. Kalau tidak ada editor, tidak ada kameramen, tidak ada tim-tim ustadz itu, mereka berarti punya andil, dapat pahala yang sama. Ya, jadi kadang-kadang kita meremehkan bahwa orang di belakang layar tuh seolah-olah hina, padahal mungkin pahalanya lebih besar daripada yang di depan layar gitu. Karena orang depan layar itu diambang riya, sedangkan yang belakang layar tidak diambang riya. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Kata Nabi, barang siapa mengajak kepada jalan benar, jalan hidayah, ya, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakannya. Kita ngajak orang buat baca Quran, maka selama dia baca Quran kita dapat pahalanya tanpa ngurangin pahala yang baca. Semua dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Sehingga apapun yang kita posting, kalau diikuti, dicontoh, menginfluence banyak orang, apalagi kemanfaatan, besar pahalanya. Wa minal ilmi an-nafi' alladhi yajri ajruhu lil 'abdi ba'da mautih. Di antara ilmu yang nantinya akan mengalir setelah kita mati adalah syira'ul kutub an-nafi'ah al-mufidah. Membeli kitab-kitab yang bermanfaat. Wa waqfuha aw bazluha liman yantafi'u biha min talabatil ilmi wal bahithin wal qurra. Fama damat hadhihi al-kutub mawjudatan fahiya sadaqatun jariyah yatajaddadu thawabuha li muallifiha wa waqifiha. Tahu di sini Syekh Abdul Razak bilang, membelikan kitab yang bermanfaat untuk orang itu sama menyebarkan ilmu, sama pahalanya seperti orang menyebarkan ilmu. Jadi sebaik-baik hadiah itu kitab sebenarnya. Sebaik-baik hadiah adalah kita memberikan ilmu kepada orang. Kita kasih kitab-kitab yang bermanfaat, kita wakafkan kepada mereka, apalagi diberikan kepada thalabatul ilm, di sini disebutkan. Kepada para penuntut ilmu, kepada para peneliti, kepada para pembaca, kita kasih. Ada orang suka baca kitab, beliin kitabnya. Ada orang suka ini, baca. Atau paling gampangnya gini, kita nggak suka baca buku. Kita nggak suka baca buku. Kita bilang teman kita suka baca buku, beliin. Nanti tolong jelaskan kepada saya isinya apa. Kan sama-sama mutualisme kan gitu. Kita dapat ilmunya, dia dapat bukunya, kita sama-sama belajar. Itu bagus tuh. Berarti sekarang menginvestasi itu gampang. Beliin aja kitab-kitab itu para thalabatul ilm. Ya, mereka bisa baca, mereka bisa belajar. Sehingga dari kitab-kitab itu mengalir pahala yang deras kepada kita. Wa yadkhulu fi dzalika, termasuk juga insya'ul kutubil elektroniyah wa nasyruha abra tatbiqatil qiraati wal bahth wa nahwiha. Yaitu membuat perpustakaan online. Ya, membuat perpustakaan online atau kitab-kitab e-book gitu. Bikin kitab-kitab e-book online itu termasuk dalam pahala ini. Fal kutubu wal baramijul elektroniyah hiya kal kutubil warqiyah. Karena buku-buku elektronik itu sama seperti buku-buku kertas, kan isinya sama. Fil intifa dalam masalah manfaatnya, wa nashril ilm dalam masalah penyebaran ilmu, illam takun aktsar intisyaran wa naf'a. Bahkan bisa lebih luas lagi kemanfaatan dan ketersebaran ilmunya. Itu menandakan apa? Kita semua bisa ambil peran di semua sisi. Tinggal silakan ambil peran yang bisa kita ambil. Bisa ini, maka lakukan di bidangnya, bisa ini, lakukan di bidangnya, sehingga kita semua bisa sama-sama ambil andil dalam kemanfaatan. Bahkan dalam masalah seperti ini nggak kepikiran itu. Kayak masalah kitab-kitab ini bikin aplikasi misalnya.
Misalnya contoh nih, Ustadz Firanda punya banyak aplikasi. Salah satu aplikasi yang sangat terkenal dan banyak orang pakai apa? Bekal haji itu. Dipakai misalnya bekal haji aplikasinya. Mungkin isinya yang buat Ustadz. Aplikasinya yang buat pasti kan bukan Ustadz. Sistemnya yang buat pasti bukan Ustadz. Nah, orang yang membuat sistem, orang yang memprogram, orang yang mengatur itu dapat pahala yang sama sebagaimana Ustadz juga dapat pahala. Artinya dalam hal seperti ini tuh kita harus punya andil masing-masing gitu. Dulu ikhwah-ikhwah jamaah itu nawarin anak, Ustadz mau nggak saya bikinin aplikasi, nanti aplikasinya tentang konsultasi tahsin. Nanti saya bikinin aplikasinya, Ustadz tinggal jadi pengisi aja di situ. Nanti orang nanya di aplikasi itu, Ustadz tinggal jawab. Berarti kan pahalanya bukan cuma buat Ustadznya, buat mereka yang buat aplikasi juga. Artinya yang seperti ini kadang-kadang diremehkan. Antum sebagai programmer, sebagai orang yang bikin aplikasi, bisa punya pahala yang sama. Itu bisa kita gunakan dan maksimalkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya satu dulu ya, karena waktunya cukup panjang. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Dan semoga yang pertama ini bisa mulai diamalkan sedikit demi sedikit. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.